marketing, ya. Keempat itu manajemen manusia, sumber daya manusia, ya. Komunikasi dan sebagainya itu masuknya di marketing, ya begitu. Ya. Ilmu keuangan dan ilmu operasional itu ada ilmu yang boleh katakan ilmu bisnis yang paling saintifik. Seperti kamu belajar ilmu sains, ilmu pasti, ya. Ya kalau kita di SMA ya, dibagi kan ada IPA, ada IPS, ya. Nah ilmu bisnis itu memang boleh dikatakan sedikit ke ilmu sosial, ilmu IPS ya, ilmu sosial ya. Tetapi khusus keuangan dan operasional itu lebih cenderung ke sains, karena boleh dikatakan itu asli. Beda sama ilmu marketing, ya, ilmu dan sebagainya. Ilmu marketing kan enggak, kalau marketer ngomong gini. Emang kalau dibuat seperti kata dia pasti terjadi? Belum tentu. Ya. Bagaimana Pak cara membuat produk ini bisa begini? Harusnya begini, ya kan? Emang dibuat seperti itu udah pasti begini? Belum tentu. Ya, itu kan baru guys. Dia sendiri pun belum tentu bisa buat begini. Ya. Beda dengan ilmu keuangan. Ilmu keuangan ini ilmu pasti. Ya, ilmu pasti. Sehingga emang agak berat untuk diingat. Tapi kita akan tenang saja, kita akan buat paling sederhana, karena memang tujuannya adalah bagaimana memberikan ilmu-ilmu bisnis yang sederhana kepada teman-teman dan calon entrepreneur di sini. Karena ini pertama mentoring pertama ya tertua, saya juga jujur saya belum paham iramanya seperti apa, ya iramanya seperti apa. Saya juga baru dihubungi tadi jujur aja jam 2 siang. Jam 2 siang saya dihubungi, bisa nggak Pak kasih mentoring jam 4. Untungnya saya bisa. Saya baru pulang dari luar gitu kan. Dan ada janji sama orang lagi baru habis maghrib. Sehingga dari jam 2 sampai jam 6 saya kosong. Sehingga jam berapa jam 4? Oke lah jam 4 sampai maghrib. Setelah maghrib saya ada janji lagi sama orang, karena ya itu baru dibilang jam 2. Saya nggak bisa menjadwalkan merubah jadwal yang lain. Ya, mbaknya? Oh, mbaknya teman saya. Ya, saya baru kenal ya. Oke. Saya nggak kenal semua personal di sini. Ya. Buat teman-teman yang semua sudah punya ya modul ya virtual yang modul keuangan ya. Semua sudah punya di sini, termasuk yang IR sudah punya. Belum. Ini kan apa yang beli? udah di sini, mungkin masih berdua ya, di sini. Pertanyaan saya pertama, jawab dengan jujur gitu ya. Banyak kalau kalian nggak jujur, saya jadi bingung gitu kan. Kita di sini untuk bisa ya, jadi jangan malu nggak bisa dan sebagainya. Begitu di sini kita untuk bisa. Enggak kalau alat 2,5 tahun, tapi kalau untuk bangunan nggak ada. Terbangun itu 3 tahun nggak salah ya. Iya 3 tahun. 60.000 dibagi 12, 5.000. Benar. Berarti memang salah di pembenaran awal. Nah, ya itu salah ketik. Jadi itu kan serang. Itu jadi gini. Ya, kita kocok-kocok aja Mas ya. Kalau bagian nggak ngerti ya. Ya itu sebenarnya cuma angka sih ya, gampang kok. Oke. Kita bahas depresiasinya. Apa kalau dijual tadi 200 juta ya, di sini dengan 150 juta, atau itu kita sabrakan dengan 100 juta gitu ya. Ya, sehingga depresiasi ini diizinkan oleh akuntansi, bahwa akuntansi mengakui bahwa barang itu ketika dipakai nilainya turun. Ya, nilainya turun, sehingga diizinkanlah apa namanya depresiasi. Lalu pertanyaan saya, apa gunanya depresiasi itu? Itu pertanyaan. Kenapa saya depresiasi? Depresiasi seperti itu gampangannya ya. Lalu apa gunanya depresiasi itu? Pertanyaan. Biar mudah beli alat baru. Biar mudah. Beli alat baru. Oke, pertama itu biar mudah beli alat baru. Kedua, ada alasan lain nggak? Mengurangi pajak mungkin. Udah pada ngerti Twitter juga kan? Tahu dari luar aku baca di modul. Pernah belajar sih. Oh, pernah belajar. Jadi alasannya dua itu. Pertama adalah
Depresiasi berguna untuk kita punya uang cadangan untuk bisa mengganti alat tersebut atau mungkin bangunan tersebut. Kalau sewa bangunan tadi ya, gitu. Itu pertama. Kedua, mengurangi pajak. Pajak apa? Pajak penghasilan perusahaan, ya, pajak badan maksudnya. Logikanya di mana bisa mengurangi pajak? Paham nggak? Di mana logikanya? Oh, keluar ada uang kantong saya. Tapi tidak perlu uang semua. Ini nggak sengaja ya. Nggak sengaja keluar di kantong. Jadi gini, depresiasi itu adalah biaya. Ingat ya, depresiasi itu adalah biaya. Dan itu biaya. Tetapi apakah uangnya keluar atau tidak? Tidak. Ya, uangnya tidak keluar. Tetapi diakui sebagai biaya. Aneh ya? Kalau kita beli bahan baku itu kan biaya, uangnya kan keluar. Kita beli peralatan, biaya itu kan uangnya kan. Depresiasi tidak. Depresiasi seperti kayak begini. Gini, saya punya uang sejumlahnya nggak tahu berapa ya. Ini di kantong kanan saya, di kantong kanan saya. Depresiasi itu hanya seperti memindahkan, misalnya uang 10.000 ini ke kantong kiri, itu depresiasi. Uangnya masih punya saya kan? Uangnya masih punya saya. Tetapi yang dilihat di laporan laba rugi oleh kantor pajak dan sebagainya hanya kantong kanan saja. Kantong kiri tadi dilihat, hanya kantong kanan saya yang dilihat, kantong kirinya tidak. Tapi uangnya masih punya saya. Ya, paham ya? Uangnya tidak keluar. Beda kalau kita beli bahan baku, kalau beli bahan baku ya uangnya keluar ke supplier misalnya. Jadi uang tetap punya kita. Tetapi yang dilihat di kantong kanan itu depresiasi ya. Sehingga Mas Arief tadi bilang itu dana cadangan, ya kan? Misalkan tahun sebulan 10.000, bulan depan misalnya 20.000, sampai setahun kan ada 120.000 kan? Itu misalkan kita mobil kita atau peralatan kita rusak, kita bisa pakai uang yang didepresiasi ini. Iya, dana cadangan. Itu pertama. Ya, Pak. Kedua, sebagai pengurang pajak. Di mana logikanya depresiasi sebagai pengurang pajak? Gimana itu, Mas Arief? Jadi kan yang dilihat pajak cuma Nah, yang dilihat di orang pajak cuma di kantong kanan saja. Ingat bahwa pajak itu diterapkan dari apa? laba bersih sebelum terkena pajak. Nah, namanya laba kena pajak. Jadi begini, urut-urutan ya, urut-urutan laporan laba rugi seperti begini ya. Ini depresiasi ada jelas ya. Urut-urutan laporan laba rugi seperti begini ya. Kalau kalian pernah lihat laporan laba rugi, selalu seperti ini urutannya. Pertama itu penjualan, misalnya apa HPP? Harga pokok produksi, harga pokok penjualan apa saja ada produksi penjualan ini, misalkan bahan baku yang dikeluarkan, ya atau biaya-biaya pada pos yang lain, ya itu HPP. Misalkan kita punya bisnis konveksi, HPP-nya apa? Ya kain yang terpakai, benang yang terpakai, ya dan sebagainya ya. Nah, setelah HPP ini, itulah disebut apa namanya laba pokok. Ya, ini kurangi ya, ini kurangi ya. Setelah laba pokok, baru muncul apa yang namanya biaya operasional. Nah, biaya operasional dibagi menjadi 3. Ada biaya produksi, misalkan kayak gaji pegawai, ya listrik, air dan sebagainya ya, tergantung bisnisnya ya. Gitu. Berikutnya adalah biaya marketing, ya biaya marketing plus penjualan ya.
Kalau kan biaya marketing penjualan tahu ya. Ketiga adalah biaya administrasi. Ya, terdiri dari tiga ini. Nah ini misalkan RP X totalnya ya, ketiga ini. Nah ini dikurangi ini. Ya, ini dikurangi ini baru namanya laba operasional. Laba operasional dikurangi apa lagi? Dikurangi apa namanya depresiasi. Dikurangi apa lagi? Dikurangi apa namanya bunga bank kalau ada ya, kalau udah berhubungan sama bank ya, pinjaman. Ya, apa buka pinjaman. Kalau belum punya utang ya tidak ada, ya, nol gitu ya. Ini misalkan RP X ini saya tandain dalam kurung ya. Ini maksudnya minus gitu ya, dikurangi ya. Ini minus supaya tahu dalam ilmu keuangan dalam tanda kurung itu sering diartikan sebagai minus ya. RPX ya begini ya, ini dikurangi, inilah baru namanya laba kena pajak. Di sini baru pajak ya kan, dikurangi baru laba ya, urutan dari laporan keuangan biasa seperti begini. Walaupun semakin kompleks perusahaan ini semakin panjang item-itemnya, ya. Gimana intinya ya begini, intinya kalau kelompok-kelompok, ya, begitu. Ya, tadi kembali ke depresiasi. Pengenaan pajak itu adanya di sini, ya. Misalkan keuntungan 1 miliar, sini ya, keuntungan 1 miliar, pajaknya berapa? Misalkan taruhlah 15%, ya, karena pajak itu progresif ya, 15%, jadi berapa ya pajaknya? 150 juta. Bayangkan kalau misalnya tidak ada depresiasi, misalkan depresiasinya 100 juta misalkan di sini, misalnya, kalau depresiasi dihilangkan, jadi berapa keuntungannya? 1,1 miliar. Pajaknya lebih tinggi lagi kan? 15% dikalikan 1,1 miliar, lebih tinggi lagi. Pilih mana, bayar pajak rendah atau bayar tinggi? Sebagai penjara yang baik. Kasihan dong teman-temannya Gayus kan butuh makan, butuh hiburan luar. Siapa lagi yang menghidupi mereka kalau bukan para pengusaha? Kasihan mereka. Jadi bayar pajak. Gak bercanda lah, bercanda. Jadi pajak itu fungsinya apa sih pajak itu? Pajak itu fungsinya untuk membiayai negara tanpa pajak bubarin saja negara itu. Negara tanpa pajak bubarin saja negara. Kecuali mungkin negara-negara seperti Arab Saudi itu berbeda ceritanya. Ya, kenapa mereka sudah terlalu sangat kaya dari minyaknya, sudah terlalu. Kamu lahir di Arab Saudi, begitu lahir kamu sudah kaya, ya. Begitu lahir kamu sudah ditanggung sama pemerintah. Karena kenapa? Kekayaannya berlimpah, penduduknya sedikit, beda sama negara-negara pada umumnya ya, Indonesia ya pada umumnya ya. Negara itu hidup dari pajak. Kalau misalnya tidak ada yang mau membayar pajak, dia bubarin saja negara itu. Kenapa bubarin negara, hidupnya pakai apa? Gimana dia bisa bayar aparatnya? Siapa yang bayar polisi? Siapa yang bayar pegawai negeri? Siapa yang bayar menteri-menteri? Siapa yang bayar PNS? Siapa yang buat jalan raya? Siapa yang buat jembatan? Dengan uang. Akhirnya kita malah chaos ya. Tahu chaos? Bayangkan kamu hidup tanpa polisi. Kita suka jelek-jelekan polisi ya. Tapi sekarang bayangkan hidup tanpa polisi seperti apa? Bisa-bisa toko kamu baru 2 hari tutup ya, dirampok, nggak ada yang berani lawan.
lebih bagus ada polisi, walaupun itu begitu lakuannya kita doakan saja, kita dorong supaya lebih bersih ya, daripada ada polisi sama